Guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini gue mau ceritakan sebuah kejadian, baik itu horor, misterius, ataupun yang bikin mind blowing. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita mulai. Check it out. Oke, mungkin bagi kalian belum pernah ada sebagian yang sudah dengar atau ada yang belum bahwa ternyata Hajar Aswad itu ya itu pernah ada yang mau mencuri ya. Jadi gue di sini mau bahas kasus pencurian Hajar Aswad dan tumpukan jasad di sumur Zam-Zam. Oke, jadi sebelum gue mulai ceritanya ya, pastikan kuota internet kalian harus full ya. Jangan sampai lo lagi enjoy nonton malah buffering lagi. Oke, jadi Hajar Aswad merupakan salah satu batu yang disakralkan oleh umat Islam. Menurut hadis, Hajar Aswad adalah batu yang berasal dari surga dan memiliki warna putih bersih dan bercahaya, namun kemudian berubah menjadi hitam akibat dosa manusia. Melekat di bagian selatan bangunan Ka'bah, batu ini disunahkan untuk dicium sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Orang-orang yang tawaf saat haji maupun umroh rela berdesak-desakan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Sementara itu, sumur Zam-Zam adalah lokasi di mana terpancarnya air Zam-Zam yang terus keluar sejak pertama kali ditemukan oleh Siti Hajar di antara Bukit Safa dan Marwah. Biasa dipakai untuk minum warga Mekah dan jemaah haji. Ini guys, gambar bekas pagar sumurnya yang dimuseumkan. Keduanya menjadi lokasi penuh sejarah dan dinilai berharga bagi umat Islam, apalagi keduanya berada di jantung kota Mekah. Di Masjidil Haram 1 dan 3 masjid utama bagi muslimin selain Madinah dan Aqsa. Nah, perlu diketahui nih, Hajar Aswad yang menempel sekarang itu yang ada di Ka'bah hanyalah lempengan kecil yang berjumlah 8 buah. Yang kita lihat hitam itu adalah sejenis lilin yang digunakan untuk melekatkan lempengan-lempengan yang telah pecah. Nah, ini nih gambarnya guys. Nah, awalnya ia merupakan suatu benda utuh atau suatu batu utuh. Namun ada 3 momen yang membuat terkikis, retak, dan terpecah sehingga tersisa seperti sekarang, yaitu saat dicongkel dan dicuri oleh Syiah Korotimiyah tahun 317 Hijriah, dihantam menggunakan pahat sebanyak 3 kali di tahun 413 Hijriah. Nah, lalu dihantam lagi hingga tercerai-berai menggunakan sejenis kapak atau gada pada tahun 990 Hijriah. Kali ini kita bahas kejadian yang memulai ini semua, peristiwa pencongkelan Hajar Aswad dan pembantaian jemaah haji di tahun 317 Hijriah. Puluhan ribu orang tewas, Masjidil Haram dibanjiri darah, dan Ka'bah dikencingi oleh seorang yang terlaknat. Koromitoh, sorry nih kalau saya salah ya penyebutannya. Koromitoh salah satu sempalan Syiah di era dinasti Fatimiyah. Pencetus paham ini adalah seorang Yahudi yang mengaku masuk Islam dan mengklaim dirinya berasal dari Ahlul Bait, sehingga banyak suku barbar kala itu menjadi pengikutnya. Nah, pada musim haji tahun 317 Hijriah, tepat pada Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah di hari yang suci itu, orang-orang Koromitoh melakukan huru-hara di tanah haram. Mereka merampok harta-harta jemaah haji yang menghalalkan darah para jemaah haji tertumpah di Mekah. Pasukan penganut paham Korotimiyah meringset masuk dari pintu gerbang Mekah sampai ke Masjidil Haram. Jemaah haji saat itu sedang banyak dan mereka tidak dapat menghindari serangan tersebut. Apalagi mereka hanya mengenakan ihram. Pembantaian terjadi dengan sangat mengerikan.
Darah pun tertumpah di hadapan Ka'bah. Satu persatu jemaah haji tumbang dan bersimbah darah. Sementara jemaah haji yang lain kan pada panik dan berhamburan ke arah pintu Masjidil Haram. Namun mereka dihadang oleh para pengikut sekte Korotimiyah. Lalu dari arah pintu masuk Masjidil Haram, sang tokoh pimpinan Koromito yang bertanggung jawab dengan kerusuhan ini, yaitu Abu Thohir, ia berdiri dikelilingi oleh para pengikutnya dan meneriakkan sesuatu yang seakan-akan menantang perang yang akan membinasakan mereka. Saya adalah Allah. Saya bersama Allah, dialah yang menciptakan makhluk-makhluk dan sayalah yang akan membinasakan mereka. Para jemaah haji terkepung, banyak yang mencoba memanjat kiswah Ka'bah namun gagal karena hunusan pedang kaum Syiah menebas mereka hingga tewas. Para ahli ibadah, imam dan ulama yang terdapat di sana dibunuh dengan kejinya. Tak butuh waktu lama, seisi Masjidil Haram tewas di tangan Abu Thohir dan pengikutnya. Nah, lalu jasad-jasad bergelimangan di Masjidil Haram, darah berceceran di mana-mana. Perusuh dari Koromito mengacungkan senjata mereka, tanda kemenangan. Namun semua masih belum cukup bagi Abu Thohir. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk melemparkan jasad-jasad jemaah haji dan orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram itu ke sumur Zam-Zam. Kubah yang menaungi sumur Zam-Zam dirobohkan sehingga menimbun sumur tersebut bersama jasad-jasad di dalamnya. Sebagian jasad korban yang tidak dimasukin dalam sumur Zam-Zam dikuburkan di tanah di sekitar Masjidil Haram. Masih belum cukup penghinaan yang ia lakukan pada umat Islam dengan pembantaian dan perusakan sumur Zam-Zam. Kini Abu Thohir mengalihkan objek kejahatannya itu ke Ka'bah, arah kiblat umat Islam yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim dan dihormati oleh para muslimin. Ia memerintahkan pasukannya untuk melepaskan kiswah, yaitu kain penutup Ka'bah, lalu ia menurunkannya ke bawah, lalu kain tersebut ia robek-robek dan hinakan di depan para pasukannya. Potongan kiswah yang sudah dirobek-robek itu kemudian dibagi-bagikan ke pengikutnya. Kemudian ia meminta talang air yang berada di atas Ka'bah untuk dilepaskan, namun anggota pengikutnya yang ia perintahkan jatuh dari atas Ka'bah lalu tewas. Kemudian ia mengurungkan niatnya untuk melepaskan talang tersebut dan beralih menghancurkan pintu Ka'bah hingga rusak. Hal terakhir yang menjadi incarannya adalah Hajar Aswad. Abu Thohir memerintahkan pengikutnya untuk mencongkel Hajar Aswad dari tempatnya. Para pengikutnya kemudian memukul Hajar Aswad dan mencongkelnya terlepas dari Ka'bah. Lalu guys, ada atsar yang menyebutkan saat melakukan ini, si Abu Thohir ini mengencingi Ka'bah sambil menantang Allah dan menatap ke arah langit dan berkata, "Di manakah burung-burung ababil? Mana bebatuan dari neraka Sijil?" Katanya seakan-akan meminta azab yang turun pada Abrurah diturunkan juga padanya. Hajar Aswad pun lepas guys dengan kerusakan akibat hantaman dan congkelan yang dilakukan oleh pengikut Abu Thohir ini. Peristiwa penjarahan Hajar Aswad ini membuat Amir Mekah dan keluarganya dengan dukungan sejumlah pasukan mengejar mereka ke Masjidil Haram. Amir Mekah berusaha membujuk Abu Thohir agar mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Seluruh harta yang dimiliki sang Amir telah ia tawarkan untuk menebus Hajar Aswad. Namun Thohir tetap bersikeras. Bahkan karena sudah dianggap mengganggunya, sang Amir pun menjadi korban keganasan Abu Thohir. Semenjak kejadian itu, Abu Thohir itu sudah menduduki Mekah hampir selama 11 hari.
Namanya menjadi yang paling ditakuti saat itu karena kebengisan yang ia lakukan dan tidak ragu menumpahkan darah muslim. Tidak ada yang berani memprotes, apalagi yang menentangnya. Kemudian Abu Thohir bersama pasukannya pulang menuju daerahnya dengan membawa Hajar Aswad dan harta-harta rampasan para jemaah haji. Hajar Aswad kemudian ia bawa kembali ke daerahnya, sebuah tempat bernama Hajar Ahso. Oke, maaf kalau saya salah sebut ya. Dan tersimpan di sana selama 22 tahun. Nah, selama 22 tahun tersebut pula, seluruh jemaah haji maupun umroh tidak mendapati momen mencium batu dari surga yang hilang dan dicuri oleh orang fasik. Perbuatan Abu Thohir yang memerintahkan penjarahan Hajar Aswad oleh Ibnu Katsir dikatakan dia telah melakukan ilhad atau kekufuran di Masjidil Haram yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Butuh waktu cukup lama untuk Mekah pada umumnya dan Masjidil Haram khususnya untuk mengembalikan stabilitasnya, mengebumikan para syahid yang dibunuh saat berhaji, dan menggali lagi sumur Zam-Zam dan mengangkat jasad-jasad yang di dalamnya yang sudah berubah warna air Zam-Zam menjadi merah. Nah, jadi di sini air Zam-Zam udah berubah menjadi warna merah karena saking banyaknya jasad yang dikubur di situ. Setelah berlalu sejak 22 tahun Hajar Aswad jatuh dalam penguasaan Abu Thohir, ia kemudian mengembalikan secara sukarela tanpa tebusan. Tepatnya peristiwa ini pada tahun 339 Hijriah. Pada saat mengungkapkan kejadian tahun 339 Hijriah, Ibnu Katsir menyebutnya sebagai tahun berkah. Lantaran pada bulan Zulhijjah tahun tersebut, Hajar Aswad dikembalikan ke tempat semula. Peristiwa kembalinya Hajar Aswad sangat menggembirakan seluruh umat muslim. Sebenarnya dari tahun ke tahun sebelumnya pun muslimin dan raja-raja di Arab sudah melakukan berbagai usaha dan upaya untuk mengembalikan Hajar Aswad. Amir Bajkam At-Turki pernah menawarkan 50.000 dinar sebagai tebusan Hajar Aswad, tetapi tawaran ini ditolak oleh Abu Thohir. Kaum Qoromitoh ini berkilah bahwa mengambil batu ini berdasarkan perintah dan akan mengembalikan berdasarkan perintah orang yang bersangkutan. Pada tahun 339 Hijriah, sebelum mengembalikan ke Mekah, orang-orang Qoromitoh mengusung Hajar Aswad ke Kufah dan menggantungkannya pada 7 tiang masjid Kufah. Orang-orang dapat menyaksikannya. Lalu saudara Abu Thohir menulis ketetapan, kami dahulu mengambilnya dengan sebuah perintah dan sekarang kami mengembalikannya dengan perintah juga, agar pelaksanaan manasik haji umat Islam berjalan dengan lancar. Akhirnya Hajar Aswad dikirim ke Mekah di atas satu tunggangan tanpa ada halangan dan sampai di Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun 339 Hijriah. Tangisan haru menyambut pemasangan kembali Hajar Aswad. Pada kala itu setelah sekian lama dirampas. Ketika Hajar Aswad dikembalikan, Abu Thohir sendiri sudah meninggal 7 tahun sebelumnya, yakni 332 Hijriah. Akibat penyakit kulit ganas yang menimpanya, ia tewas karena penyakit itu di umur 38 tahun. Setelah Abu Thohir tewas, kekuatan sekte Qoromitoh menurun hingga akhirnya tidak ditakuti lagi sebagaimana sebelumnya. Ibadah haji dilangsungkan kembali seperti normal dan diberikan perisai perak di sekitar Hajar Aswad. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu kejadian kalau ternyata Hajar Aswad itu pernah melakukan pencurian selama 3 kali. Tapi kalau misalkan saya amati ketika para jemaah haji itu dikubur ke dalam sumur Zam-Zam itu kayak kasus-kasusnya PKI ya. Oke, tapi apapun yang dilakukan sama Abu Thohir itu memang kurang ajar banget sih.
ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan sejarah-sejarah Islam, ya oke, silakan komen, share, and like, ya oke. Tunggu cerita-cerita dan sejarah-sejarah berikutnya yang membuat pikiran kalian bertanya-tanya. Oke, bye.